Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabrurah, CGP Angkatan 10 dari Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak-anak seperti selembar kertas putih yang masih kosong. Akan menjadi seperti apa anak itu tergantung bagaimana kita mengisi kertas kosong tersebut. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan lebih mengejar ketuntasan pembelajaran daripada memahami karakter murid. Lebih mengutamakan penilaian kognitif sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran dan hanya transfer materi pembelajaran saja. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mengetahui bahwa dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu kodrat anak merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yaitu kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, kemauan, tenaga atau karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah belajar budi pekerti. Yang termasuk ke dalam budi yaitu pikiran atau kognitif atau cipta, perasaan atau emosi atau relasi, rasa, kemudian kemauan atau kehendak dan karsa. Sementara pekerti yang termasuk ke dalam pekerti adalah tenaga, perilaku, karya, bakti atau raga. Dasar pendidikan selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu bukan tabula rasa. Artinya menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah petani. Maksudnya di sini pendidikan diibaratkan seperti seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu kehidupan tanaman, padi dan lainnya, tapi tidak merubah hakikat dari jagung tersebut. Pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru jangan hanya memperhatikan aspek kognitif saja, namun guru juga harus memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Guru juga harus memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, pendidikan berpusat kepada murid, bukan kepada guru.
Lalu apakah yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang dapat saya terapkan segera di dalam kelas, seperti yang pertama, menuntun dalam kegiatan pembelajaran atau sistem AMONG, menjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid, menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan dan perbuatan, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dengan kodrat zaman, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan profil pelajaran Pancasila, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, dan melatih kecakapan abad 21 kepada murid. Kesimpulan dari modul 1.1 ini yaitu pendidikan haruslah berpusat kepada murid atau student centered learning. Peran pendidik menuntut murid agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Dan yang terakhir adalah menjadi pembelajar dan pembelajar merdeka. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.